Di cerita sebelumnya, kita sudah tahu kalau Jin itu berhasil menyelesaikan misinya di Samil. Kemudian kejadian tersebut juga diketahui oleh ayahnya, yaitu Chiron Runkandel. Sekarang Chiron lagi ngasih paham ke Joshua nih, yang juga coba buat onar di Samil tanpa sepengetahuan Chiron. Nah, di sini apa yang akan terjadi pada Joshua? Apa mas-mas ini bakal jadi bubur ayam? Ya, untuk tahu subscribe dulu channel ini dan kita masuk nih ke cerita kontraktor Dewa Bayangan part 10. Joshua yang membuat banyak kesalahan karena coba mendekati Yona dengan pasukannya membuat Chiron tentu sangat marah. Tidak cukup dengan satu pukulan, Om Chiron menjebret Joshua sampai beberapa kali. Bagi Chiron, menjebret Joshua tidak cukup karena Joshua sangat memalukan baginya. Saat Joshua disuruh membuka Black Light Armor miliknya, Chiron tuh malu banget karena tidak ada goresan di sana yang memperlihatkan kalau Joshua tidak pernah bertarung sama sekali. Bahkan, bisa saja Joshua tuh takut pada Yona, makanya dia mengirim pasukan ke Samil untuk mendekati Yona. Dalam kemarahannya, Chiron tetap menjebret Joshua berulang kali. Setelah puas, Chiron kemudian mengatakan pada Joshua kalau sekali lagi Joshua melakukan hal di luar kendali, lain kali dia tidak cuma menjebret Joshua, tapi dia bakal langsung dikeluarkan dari pertarungan ahli waris. Setelah itu Joshua yang sudah jadi bubur ayam dibopong keluar oleh pasukannya. Di sini Gili yang masih ada di sana diperintahkan oleh Om Chiron untuk memberikan Black Light Armor pada Jin dan memberitahu Jin semua yang telah terjadi di kediaman Runkandel hari itu. Beberapa hari kemudian, Gili sudah sampai di Tikan. Dia menceritakan semuanya pada Jin. Jin lumayan kaget karena ayahnya itu langsung menghukum Joshua segera mungkin. Di sini Jin juga menerima Black Light Armor milik Joshua. Jin tidak kelihatan sangat senang karena dia tahu kalau Chiron menantangnya untuk menggunakan armor tersebut hingga hancur dalam pertarungan. Tidak seperti Joshua, 17 tahun menggunakan armor tadi tapi tidak tergores sedikit pun. Di sini Jin kemudian menarik sebuah kesimpulan kalau Chiron itu sangat melindungi Yona. Jin cukup bingung dengan sikap ayahnya tersebut. Apakah Chiron merasa bersalah atau dia mengetahui sesuatu tentang kekuatan Yona? Ya, hal ini tentu membingungkan, tapi Jin harus berangkat untuk misi selanjutnya. Di depan Gili, dia mengatakan kalau dirinya akan bertarung menghadapi sisa-sisa dari Dark Society. Ya, meski kelompok ini dianggap sudah menghilang 200 tahun lalu, tapi jejak mereka itu masih ada. Menghadapi para magician ini juga bisa membuat Jin melatih Aina dengan lebih efektif. Beberapa hari setelahnya, Jin kemudian sudah ada di Vermont bersama Aina. Di sini Jin memperingatkan Aina bahwa keduanya tidak boleh saling memanggil nama asli untuk keamanan mereka. Kali ini, Jin mengincar Dark Society bukan tanpa alasan. Kelompok ini mendapat kejayaannya sekitar 200 tahun lalu. Mereka adalah penyembah dark magic dan sempat membuat dunia jatuh dalam kekacauan. Orang yang menghentikan kelompok ini adalah Liol Sipfel dengan satu spell yang super kuat, Empress of Magic, First Form, Ring of Erupting Flames Massacre. Sihir ini itu cukup untuk meratakan seluruh petinggi organisasi tersebut. Siapa sangka Liol Sipfel merupakan kontraktor Solderet juga di masa lalu dan menjadi salah satu yang terbaik selain orang-orang dari Runkandel. Makanya Jin punya misi untuk menemukan jejak Liol Sipfel untuk mempelajari sihir bayangan yang disembunyikan tetua Sipfel tersebut di makamnya. Nah, Jin juga tahu dia akan menghadapi ujian besar untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Jejak dari asosiasi Black Magic ini memang ada di Vermont. Aina yang baru sampai di sana sudah bisa mendapat beberapa informasi. Organisasi tersebut ternyata sangat jahat karena mereka bukan cuma menjadi kriminal tapi juga menculik anak-anak. Nah, karena organisasi tersebut semua orang di Vermont tuh tampak sedih. Di sini Jin menjelaskan kalau Vermont adalah tempat yang tidak aman bagi penduduknya. Tempat ini memang cepat menyelesaikan penjahat kelas teri. Tapi kalau penjahat kelas kakap tuh dibiarkan begitu saja.
Mereka baru dibasmi kalau para bangsawan mau membasmi mereka agar bangsawan tersebut mendapatkan nama di masyarakat. Jin juga menarik kesimpulan kalau antek-antek Dark Society itu belum diserang oleh para bangsawan Vermont karena mereka ingin memberikan ketenaran tersebut pada murid Akademi Sihir di Vermont. Setelah pembicaraan Jin dan juga Aina, sebuah keributan terjadi. Di sana pihak Akademi Sihir Vermont sudah sampai di tengah kota. Mereka diyakini akan memimpin serangan melawan Dark Society. Bagi Jin, mereka semua ini sekumpulan pecundang yang dianggap kuat hanya karena status bangsawan mereka. Jin yang melihat semua siswa akademi ini yakin kalau mereka semua akan berakhir di tangan Dark Society karena mereka tidak kompeten. Beberapa saat kemudian, Jin dan Aina ke sebuah penginapan untuk makan siang. Di sini Aina menanyakan tentang perkataan Jin kalau pasukan akademi bisa diratakan Dark Society, padahal Aina itu menganggap mereka seimbang. Anggapan Aina ini dikarenakan Dark Society cuma punya mage bintang 4 dan pihak akademi juga punya mage dengan kekuatan yang sama, yaitu bintang 4. Nah di sini Jin memberitahu Aina kalau pihak akademi kalah dalam dua hal. Mereka kalah jumlah dan juga kalah pengalaman. Dengan faktor ini sudah jelas kalau pihak akademi akan diratakan di misi tersebut. Setelah Jin dan Aina berbicara, beberapa saat setelahnya beberapa siswa akademi masuk di sana. Aina memperlihatkan wajah yang ketakutan. Para murid tersebut ternyata orang yang merundung Aina di Akademi Sihir dahulu. Di sini Jin memang marah tapi dia tetap tenang. Sayangnya kehidupan tenang keduanya kayaknya tidak bersahabat. Salah satu siswa di sana malah menuduh Jin secara sepihak kalau Jin bagian dari Dark Society hanya karena Jin tidak senang melihat mereka. Anjay, mental akamsi banget nih mas-masnya. Murid ini bahkan meneriaki Jin sebagai rakyat jelata yang tidak tahu sopan santun terhadap bangsawan. Jin dengan senang menjebret dagu siswa tadi dan kemudian menghampiri pintu di sana untuk keluar. Tapi siapa sangka Jin malah berbalik. Dia berakting kalau dia adalah salah satu mage elit dari kerajaan Vermont yang diberikan misi untuk mencari antek-antek Dark Society. Pada awalnya, murid akademi ini tuh tidak percaya pada Jin. Tapi setelah mereka dialirkan mana berlebih oleh Jin, mereka merasa kesakitan dan percaya kalau Jin adalah salah satu mage khusus kerajaan Vermont. Para bangsawan ini kemudian berteriak kalau mereka akan melakukan apapun agar semua kekacauan yang mereka lakukan itu tidak diketahui oleh pihak akademi dan juga keluarga mereka. Di sini Jin melanjutkan aktingnya kalau dia bertugas menyamar masuk ke dalam pasukan akademi untuk mencegah kekacauan yang akan terjadi. Semua bangsawan enggak guna ini kemudian cuma bisa percaya begitu saja. Jin kemudian menghampiri Aina dan mengatakan aktingnya tadi sudah sempurna. Jadi sekarang tuh waktu Aina juga harus ikut ambil bagian dalam akting tersebut. Aina pun memarahi semua perundungnya tadi dan di kejauhan Jin bisa tersenyum melihat Aina bisa mengungkapkan kekesalan di hatinya dan tidak lagi takut pada mereka. Beberapa hari kemudian, raid ke markas Dark Society dimulai. Jin yang juga ada di sana itu sangat mencurigai raid tersebut karena banyaknya hal yang tidak masuk akal. Mulai dari pilihan tempat berjalan yang mudah diserang orc hingga tempat istirahat terbuka yang membuat mereka mudah disergap. Awalnya Jin memberitahu murid akademi di sana untuk memberitahu profesor mereka bahwa jalan yang diambil terlalu berbahaya. Nah ternyata profesor akademi ini tuh juga punya sifat yang sama dengan muridnya. Kalau dia sering marah dan menganggap remeh semua bawahannya. Setelah lumayan lama berjalan, akhirnya mereka sudah masuk ke dalam gua yang dianggap sebagai tempat persembunyian dari Dark Society. Di sini akhirnya semua keanehan terungkap saat mereka disergap di dalam gua. Nah ternyata Sir Orton, profesor yang mereka bawa ke sana itu merupakan salah satu pengikut Dark Society yang akan membuat semua murid yang ada di sana menjadi kelinci percobaan. Setelah mengaku tentang keberpihakannya pada Dark Society, tiba-tiba sebuah sihir raksasa muncul di sana. Sihir ini tentu saja muncul dari Jin. Dia kemudian memastikan kalau Aina terus di dekatnya karena situasi akan berbahaya.
Spell yang muncul di dalam gua ini ternyata dikenali oleh Orton, Reverse Heaven, yang dimiliki oleh Kinrad Hall. Seperti apa yang dikatakan Murakan, satu spell dari buku Kinrad itu bisa meratakan penyihir bintang 7 sekaligus. Hal ini terbukti karena Jin hanya menyisakan 2 mage tingkat 8 di sana. Setelah itu Jin kemudian memprovokasi mereka yang bertahan. Mage botak yang ada di sana itu sangat marah dan mengatakan kalau dia bisa menyapu bersih Jin tanpa basa-basi. Namun katanya dia juga bisa mengampuni Jin kalau Jin bersedia masuk dalam Dark Society karena mereka memang butuh orang kuat. Jin tentu tidak tahan dengan omong kosong tersebut. Dia kemudian menggeplak kepala penyihir botak tersebut. Di sini bukan cuma Jin yang bertarung. Eina ternyata belajar bagaimana dia harus bersikap saat pertarungan terjadi dengan menyerang beberapa orc. Jin bangga dengan Eina yang sudah bisa mengatasi ketegangan di pengalaman pertamanya. Setelah mengalahkan mage dari Dark Society, tiba-tiba Jin kedatangan tamu baru, yaitu seekor manusia serigala raksasa. Manusia serigala raksasa ini salut dengan Jin karena bisa mengalahkan para mage bintang 8 milik Dark Society dengan mudah. Makanya si serigala ini ternyata menyarankan Jin menjadi salah satu orang yang masuk dalam Dark Society. Bahkan dia ditawarkan jabatan sebagai seorang eksekutif. Si serigala ini itu lumayan bacot dan membocorkan beberapa hal. Mulai dari Dark Society adalah bagian dari Kinselo, sebuah organisasi gelap yang juga diincar Jin, hingga mereka itu memang kekurangan orang kuat. Jin kemudian mengingat kalau hubungan para White Wolf dan Kinselo itu memang baik, bahkan pada saat dia masih menjadi kadet di Runkandel. Dengan begini, Jin kemudian tahu informasi berharga. Dia kemudian memprovokasi manusia serigala tadi dengan mengatakan bagaimana mungkin dia itu menjadi bawahan entitas yang lebih lemah darinya. Di sini si manusia serigala tadi terpancing oleh Jin dan kemudian mengajak Jin untuk bertarung. Barrier yang digunakan Jin berhasil menahan beberapa serangan dari manusia serigala tadi. Manusia serigala ini ternyata cukup hebat. Dia mampu menangkal semua sihir yang digunakan oleh Eina. Melihat Eina adalah orang yang lemah, dia tidak tertarik bertarung dengan Eina. Manusia serigala ini kemudian mengajak Jin untuk berduel. Jin kemudian menghunuskan pedangnya. Hal ini membuat White Wolf tadi bahagia dan melihat kalau Jin adalah lawan yang sepadan. Pertarungan keduanya pun makin intens. White Wolf ini kemudian sadar kalau Jin menahan kekuatannya karena dia merasa kalau aliran pedang Jin diisi oleh kekuatan sihir dan juga Shadow Spirit. Dia kemudian mencapai satu kesimpulan bahwa lawannya adalah seorang Runkandel. Di sini White Wolf tadi berteriak dan mengatakan Jin harus menyebut namanya dan mereka akan berduel sebagai seorang kesatria. Saat Jin menyebut namanya, Jin Runkandel, White Wolf tadi juga menyebut nama aslinya, Goltep Havelep. Mereka bersiap untuk mempertaruhkan kehormatan dalam duel tersebut. Jin yang melihat Goltep bersemangat langsung memposisikan dirinya dalam tebasan khas keluarganya. Dengan satu tebasan, Jin berhasil memenangkan pertarungan ini. Saat Goltep dalam keadaan sekarat, Jin menawarkan pengampunan, tapi Goltep harus membuka mulutnya dan menceritakan apa yang dia ketahui tentang Kinselo. Siapa sangka, Goltep yang merupakan seorang White Wolf tetap berpegang pada prinsip sukunya yang tidak boleh berkhianat. Dia bahkan menghina Jin karena melihat Jin tidak bertekad penuh mengakhiri lawannya. Di sini Jin sadar bahwa Goltep berhak untuk duel yang lebih baik. Makanya dia melancarkan satu serangan lagi untuk penghargaan atas keberanian si manusia serigala. Setelah pertarungan usai, Jin kemudian menanyakan keadaan Eina yang baru pertama kali melihat banyak orang yang berjatuhan. Eina mengaku kalau dia sangat mual, tapi dia sadar kalau beradaptasi adalah hal yang harus karena bahaya di masa depan akan lebih menyiksa mereka. Jin kemudian sangat bangga dengan apa yang Eina katakan. Kemudian saat Eina dan Jin berbincang, salah satu murid akademi yaitu Pascal Chip ternyata masih hidup. Dia memohon agar hidupnya bisa diampuni. Siapa sangka di momen ini Eina maju dan mengungkap penyamarannya. Pascal Chip tentu saja terheran karena dia adalah salah satu orang yang membuli Eina di masa lalu. Dia sangat takut kalau Eina akan mengakhirinya sekarang.
Eina ternyata adalah orang yang lebih baik. Dia melepaskan Pascal dan mengatakan Pascal harus menyebarkan kejadian yang terjadi di gua tersebut. Dia harus mendengungkan bahwa keselamatan dia didapatkan dari sosok Jean Grey dan Hate Mage masa depan yaitu Eina. Di sini Jean sampai bingung karena Eina memperlihatkan keberanian yang tidak dia punya sebelumnya. Dengan begini, petualangan Jean dan Eina mencapai puncak. Mereka telah mengalahkan Black Society dan nama Jean Grey bisa digaungkan di Vermont sebagai seorang penyelamat. Dari semua mage yang telah dikalahkan Jean di Vermont tadi, ada satu mage yang selamat. Sekarang, dia berada di ruang interogasi yang ada di Tikan. Pria ini bukan cuma mage dari Dark Society. Dia ternyata merupakan seorang pembantai masyarakat sipil bernama asli Mato Baker yang tidak butuh diampuni. Makanya, dia diinterogasi tanpa belas kasihan oleh istri Kashmir, Alessa Betzer. Interogasi tadi dengan cepat selesai. Semua orang kemudian mendapat informasi mengejutkan dari Alisa. Kalau markas utama dari Dark Society ada di Oterium. Di sini Murakan sangat terkejut karena dalam ingatannya Oterium merupakan ibu kota Kekaisaran Vankela. Untuk menjawab kebingungan dari Murakan, Ki Kantel memberi sebuah pernyataan kalau selama tidur Murakan yang sepanjang 300 tahun, Vankela itu diinvasi oleh para demon. Demon mengincar sebuah artifak demonik bernama Sitos Eye. Saking besarnya invasi tersebut, Vankela bahkan berhasil menyatukan kekuatan Sipvel dan juga Runkandel untuk mengatasi invasi demon tersebut. Kombinasi dua keluarga terkuat ini berhasil membebaskan Vankela. Sayangnya, ibu kota mereka, Oterium, tidak bisa dibangun kembali dan sekarang menjadi sarang para monster. Informasi tadi kemudian mengkhawatirkan bagi Jin. Warisan Liol Sipvel, final form of the Flame Annihilation, itu juga ada di Oterium. Mau tidak mau, Jin harus ke sana, tapi dia harus mendapatkan berbagai informasi penting. Alisa kemudian mengatakan beberapa info penting untuk Jin. Di Dark Society, ternyata ada 3 magician bintang 9. Hue Jiron Henserk, Susan Dilister, dan juga Cukon Tolderer. 3 magician bintang 9 dalam satu tempat adalah hal yang tidak biasa. Hal ini mengonfirmasi kalau kekuatan dari Dark Society itu tidak main-main. Kinselo yang menjadikan Dark Society sebagai cabang tentu lebih berbahaya lagi. Nah, informasi lain yang berhasil didapat Alisa adalah kelompok Kinselo dan Dark Society itu memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Orang yang memungkinkan hal tersebut terjadi adalah Buford Gaston. Dia juga yang membuat Mato Baker bisa menjadi profesor di Akademi Vermont. Nah, Jin kemudian mengambil kesimpulan kalau satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menemukan Buford Gaston. Jin tidak akan beraksi sendirian. Dia akan meminta pertolongan seseorang. Selama Jin pergi, dia menyuruh Kashmir untuk mencari info tentang Kinselo dan juga hubungan bersama White Wolf. Sin kemudian berpindah ke kediaman keluarga Hairan. Satu kelompok asing mendatangi keluarga tersebut untuk melaporkan suatu hal. Mereka menceritakan tentang Jean Grey dan adiknya Austin yang baru saja mengalahkan kelompok Dark Society di Vermont. Jean Grey dirumorkan menggunakan magic dan adiknya Austin adalah pendekar pedang. Jean dan Austin juga berhasil mengalahkan elit dari suku White Wolf dan kelompok ini mendapat barang bukti berupa senjata White Wolf yang terpotong rapi. Kelompok ini ternyata mencurigai Dante Hairan adalah Austin yang dimaksud karena dari info tersebut Austin bertubuh mungil yang sangat cocok dengan Dante. Di sini Patriark Hairan hanya tertawa karena Dante belum bisa melakukan hal tersebut. Dante juga mengkonfirmasi kalau kemampuannya belum secakap itu. Kelompok ini pun pergi dari kediaman keluarga Hairan, tapi mereka tetap akan mengawasi Dante karena di kepala mereka orang yang mengalahkan elit suku White Wolf adalah Dante, pendekar pedang muda yang diakui seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, Jin terlihat bersantai di sebuah kota dan menyiapkan strateginya untuk mencari Buford Gaston. Seorang perempuan kemudian menghampiri Jin dan duduk tenang di sana. Tidak lama kemudian, perempuan tadi tersenyum mencurigakan ke arah Jin.
Tentu saja menarik untuk tahu siapa sih wanita berambut merah di dekat Jin ini. Untuk tahu kelanjutannya, kayaknya kita semua harus sabar dulu nih dan menantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Obrolan Anime.